Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ketiga pada praktik mata pelatihan persiapan penyuluhan kehutanan. Hari ini ada 3 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu adalah yang pertama menganalisis data potensi wilayah, yang kedua penyusunan program penyuluhan kehutanan, dan yang ketiga penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Yang pertama adalah menganalisis data potensi wilayah. Adapun berikut adalah tabel hasil analisis data potensi kelompok Tani Putra Harapan 2. Pada kegiatan identifikasi potensi wilayah, saya melaksanakan kegiatan pengumpulan data menggunakan 3 teknik PRA. Yang pertama adalah teknik sketsa kebun, yang kedua menggunakan diagram Venn, dan yang ketiga adalah diagram alir. Dari hasil analisis data menggunakan 3 teknik PRA, saya mendapatkan 2 topik utama. Yang pertama adalah topik terkait dengan lahan kritis, dan yang kedua adalah topik terkait dengan pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Yang kedua adalah kegiatan penyusunan program penyuluhan kehutanan. Berikut adalah hasil dari matriks program penyuluhan kehutanan yang coba saya buat berdasarkan hasil analisis data sebelumnya. Saya mendapatkan 5 poin utama yang coba saya susun dalam matriks program penyuluhan kehutanan. Yang pertama adalah terdapat 600 hektar lahan kritis di Desa Karangtengah dengan tujuan untuk mengurangi luasan lahan kritis seluas 125 hektar. Masalahnya adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penerapan teknik konservasi tanah dan air baru mencapai 50%. Sasaran penyuluhannya adalah kelompok tani hutan yang berjumlah 1 KPH di Desa Karangtengah. Kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan dan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat pada bidang konservasi tanah dan air. Metode yang dilakukan, pertemuan kelompok, temu teknis anjang sana dan anjang karya. Materi yang harus disiapkan adalah teknik konservasi tanah dan air dan teknik pembibitan tanaman hutan. Waktunya adalah Januari sampai dengan Desember 2023, dilakukan selama 1 tahun penuh karena di dalamnya selain ada kegiatan temu teknis, ada juga kegiatan anjang sana dan anjang karya yang sifatnya adalah monitoring dan evaluasi kegiatan selama 1 tahun. Biaya yang coba disusun adalah 52 juta. Sumber biaya berasal dari APBD dan swadaya, pelaksananya penyuluh kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 dengan penanggung jawab Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 dan Koordinator Penyuluh Kehutanan CDK Wilayah 1. Topik yang kedua adalah terdapat lahan milik masyarakat seluas 7.000 meter persegi yang potensial. Tujuannya adalah untuk melakukan pengembangan agroforestry pada lahan milik masyarakat seluas 7.000 meter persegi. Masalahnya adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai agroforestry baru 40%. Sasaran penyuluhannya sama dengan yang di atas. Kegiatannya adalah pendampingan dan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat pada bidang agroforestry. Metode yang dilakukan adalah pertemuan kelompok temu teknis anjang sana dan anjang karya. Materinya adalah pengembangan agroforestry berbasis tanaman kopi. Waktu pelaksanaannya sama, Januari sampai dengan Desember, anggarannya 42 juta. Sumber, penanggung jawab, dan pelaksana sama dengan di atas. Yang ketiga adalah terdapat 5% anggota kelompok Tani Putra Harapan 2 yang memahami tentang hasil hutan bukan kayu, khususnya lebah madu. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok mengenai HHBK, khususnya lebah madu dari 5% menjadi 90%. Masalahnya adalah 95% anggota kelompok Tani Putra Harapan 2 belum memahami tentang HHBK, khususnya lebah madu. Sasaran penyuluhannya sama. Cara pemecahan masalahnya adalah kegiatan pendampingan dan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat pada bidang budidaya lebah madu. Metode yang dilakukan tidak jauh beda dengan yang di atas, sedangkan materinya adalah teknik budidaya lebah madu. Waktunya sama pada 1 tahun, yaitu Januari sampai dengan Desember. Biayanya 46 juta, sumber biaya, pelaksana, dan penanggung jawab sama dengan poin di atas. Lalu yang keempat adalah terdapat 15% tanaman kopi yang terserang hama. Tujuannya adalah untuk mengurangi hama pada tanaman kopi dari 15% menjadi 5%. Permasalahannya adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai penanggulangan hama pada tanaman kopi baru mencapai 20%.
Sasaran penyuluhannya sama dengan di atas. Cara penyelesaian masalahnya adalah dengan kegiatan pendampingan dan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan penanggulangan hama pada tanaman kopi. Metode yang dilakukan sama dengan yang di atas. Materi yang dia siapkan adalah tips dan trik dalam mengatasi hama pada tanaman kopi. Waktunya juga sama selama 1 tahun dengan anggaran 16 juta rupiah. Sumber biaya, pelaksana, dan penanggung jawab sama dengan di atas. Dan yang terakhir, yang kelima adalah belum terdapat akses permodalan yang menguntungkan bagi petani. Tujuannya adalah melakukan fasilitasi kepada petani kopi untuk mendapatkan akses permodalan yang menguntungkan bagi petani kopi. Permasalahannya adalah akses permodalan yang bisa diakses masih belum memberikan hasil yang signifikan. Sasaran penyuluhannya sama. Kegiatan yang dilakukan adalah fasilitasi temu usaha antara petani dan investor. Untuk metode yang dilakukan adalah temu usaha. Materi yang disiapkan, yang pertama adalah akses permodalan perbankan, dan yang kedua adalah jejaring kemitraan kelompok tani. Pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023 dengan anggaran 10 juta, dengan sumber biaya, pelaksana kegiatan, dan penanggung jawab kegiatan sama dengan di atas. Setelah melakukan penyusunan program penyuluhan kehutanan, yang ketiga adalah melakukan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Dari tabel yang terlihat, tidak terlalu jauh berbeda dari program penyuluhan kehutanan. Namun, difokuskan terhadap 2 kegiatan, di mana 2 kegiatan ini merupakan kegiatan yang merupakan permasalahan yang prioritas yang bisa diselesaikan dan mampu diselesaikan dalam waktu dekat ini. Sehingga dari 5 poin program penyuluhan kehutanan diambil 2 poin, yakni yang pertama adalah terdapat 600 hektar lahan kritis di Desa Karangtengah, dan yang kedua adalah terdapat 5% anggota kelompok Tani Putra Harapan 2 yang memahami tentang hasil hutan bukan kayu. Ya, itu tadi adalah hasil atau output kegiatan yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.